Siapa yang merasa cukup akan dirinya, maka Allah akan kayakan dia. Siapa yang menahan diri dari minta-minta, maka Allah akan melihara. Akan pelihara. Siapa yang Dan ini merasa hadis, cukup hadis dirinya, Nabi, ya. maka Allah akan Allah mengkayakan. Jadi ayat Allah ini bukan cuma ini Bang En, bukan cuma yang ada di Quran. Ayat Allah adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah yang ada penciptaan langit dan bumi, siang sampai malam 24 jam. Bukan hanya yang ada di mushaf. No, jadi ayat Allah itu Oke. adalah tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan pada kita. Itu sebenarnya sudah ada di langit dan di bumi. Habis itu selama siang sampai malam. Pergantian siang. Jadi 24 jam sebenarnya sudah Allah kasih kita ayat-ayat Allah. Tapi bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Tiap detik berarti. Nah, siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang dalam keadaan memikirkan baring, duduk, berdiri, selalu memikirkan ayat Allah. Jadi apa? Dia tuh selalu mikirkan bahwa ini nih, oh ini pasti ada peristiwa dari Allah nih. Ini pasti dari Allah nih. Ini segala sesuatu dari Allah. Maka mereka mengatakan Rabbana ma khalaqtana batila, bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang Allah ciptakan sia-sia atau bahasa kita anfaedah. Jadi tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang tidak ada faedah. Semuanya pasti ada faedah. Semuanya selama 24 jam. Ya, semua tumbuh-tumbuhan, binatang, pohon, manusia, semua itu pasti ada faedahnya. Dan di setiap 24 jam kita, kenapa kita dapat makan ini, kenapa minum ini, kenapa ini, semua ada faedahnya. Cuman masalahnya kita mau memikirkan faedah itu nah. Maka ada faedah ini salah satunya kita akan membuka mata hati kita agar kita bisa melihat bahwa semua yang Allah ciptakan 24 jam dalam hidup kita ada faedahnya semua. Jangan pernah kau merasa kau tak berguna. Jangan pernah merasa hidupmu tak ada faedah. Semua ada faedah Allah ciptakan. Karena kita adalah di suratin khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari situ Allah bilang bahwa kita ini adalah makhluk yang terbaik. Jangan kau pikir kau tak berguna, kau tak ada faedah. Insya Allah nanti kita ada satu season kita akan bahas faedah dari manusia. Nanti kita ada bahas faedah dari iblis, faedah dari lebah, faedah dari madu. Nanti ada faedah dari manusia, faedah dari binatang. Semua kita akan belajar. Oh semua ada faedahnya insya Allah. saya pernah tuh Bang ngalamin ngafal Quran. Jadi yang apa yang dia bilang Abang Berry tadi tentang bahwa semua tuh adalah faedahnya. Tidak ada yang anfaedah, semuanya berfaedah, semuanya dari Allah. Ma khalaqta hadza batila, semuanya pasti dari Allah. Saya pernah doa, ya Allah, berilah semangat menghafal Quran. Ini untuk kawan-kawan yang lagi ngafal Quran, lagi semangat-semangat ngafal Quran. Ayo kita sama Allah, minta sama Allah. Jadi saya tuh minta sama Allah, ya Allah, cari kasihlah semangat ini. Hari ini hari ngapa tak semangat? Ngapa tak semangat sekali? Ngapa down benar dan tak masuk-masuk. Why gitu kan? Akhirnya masuklah ke masjid. Ke masjid, suatu masjid, yaitu ketemu enggak tahu siapa, salam saja, Assalamualaikum Pak, gitu. Assalamualaikum Pak. Tiba-tiba salam, tiba-tiba dari omongan beliau keluar, dah kamu semangat aja, sabar, pasti nanti Allah kasih jalannya. Ya Allah. Kita tak minta nasihat, kita tak minta dinasihati, tapi keluar dari kata-kata mulut seorang bapak itu suatu kata-kata yang kita minta dari Allah tadi. Maka situ saya semangat lagi, ya Allah, ini sadaqallah, ini pasti dari Allah. Pasti dari Allah. Petunjuk. Karena memang di surah Asy-Syura itu, surah 42 ayat 51. 42 ayat 51. Satu. Sanurihim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, ya, au min wara'i hijab au yursila rasulan. Jadi tidaklah Allah itu bisa berbicara dengan manusia kecuali lewat 3 hal. Lewat 3 hal. Jadi Allah tuh tidak bisa sebenarnya bicara dengan manusia kecuali artinya bisa atau tidak? Bisa dengan 3 hal. Nah, yang pertama illa wahyan, yaitu wahyan. dengan wahyu. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, ya, Rasulullah kita melalui malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyunya ketika Nabi mengalami masalah, ketika Nabi mengalami problematika, dihadapi dengan kasus-kasus umatnya yang bermacam-macam, dan mentok mata Nasrullah,
Jawab Allah, Allah inna nasrallahi qarib. Allah turunkan dari wahyunya melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, di sini yang menarik, yang berhubungan dengan apa yang Bang Beli sampaikan, Bang Aiman sampaikan, yaitu miwaroi hijab, sesuatu di balik tabir. Sesuatu dari tabir. Di balik tabir, Setelah sehingga setiap apa yang kita lihat, ya, setiap apa yang kita lihat itu sebenarnya ada sesuatu di balik sesuatu. Oke. Ada sesuatu Di di balik balik sesuatu. Dan kalau kita bisa memahami, kita memikirkan apa maksud Allah dari setiap peristiwa yang hadir di sekitar kita, maka dari situ sebenarnya kita bisa menemukan jawaban, menemukan solusi. Rencana Allah. Rencana Allah, apa maunya Allah terhadap diri kita, dan seringkali petunjuk itu hadir dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita senangi. Yes. Salam. Petunjuk itu aku selalu berkata silakan. Bang. Contohnya kayak Bang Jenal datang kan, Oh, langsung dapat rezeki. langsung beliau pakai jaket ini misalnya arah panah, Arah panah. menunjukkan apa? Kompas, petunjuk. Nah seperti itulah Allah memberikan petunjuk. Nah, kan tidak ada yang kebetulan. Beliau datang jam segini pas lagi ngomongin tentang petunjuk tadi. petunjuk Allah. Artinya memang petunjuk Allah datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Juli nama ini. Nah, petunjuk itu datang pas beliau pakai baju. Bang Juli kan rambut kita. Bagus baju itu Sukses, bro. Artinya memang kesuksesan itu adalah ketika kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Masya Allah. taala. Takbir. Allah Akbar. Dari petunjuk yang Allah berikan tuh dari banyak hal. Salah satu 3 tadi. Belum selesai. Wahyu. Wahyu yaitu Hijab. Jibril, malaikat Jibril, ya Iya. kan? Nabi-nabi terdahulu. Kalau sekarang gimana? Ya melalui Hikmah. perantara Al-Qur'anul Al-Quran. Karim. Ya kan, karena wahyu tidak ada lagi dong. Mana ada manusia yang bisa dapat wahyu baru di luar Oke. Al-Qur'anul Karim. Karena nanti yang akan Allah jelaskan di ayat setelahnya. Yang Allah Oke. maksud wahyu itu apa sih? Yang Allah maksud wahyu di ayat 52-nya yaitu Al-Qur'anul Karim. Oke. Al-Quranul Karim 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Maka ketika kita lagi gundah gulana, suntuk, banyak masalah, buka Quran, sholat di sepertiga malam, atau sholat di siang hari, atau kapan kita sholat di waktu-waktu sholat yang Allah tentukan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk. Kita buka Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk dari ayat-ayatnya. Wahyan. Yang kedua, Allah berikan lewat di balik tabir. Di balik tabir. Hijab tadi itu peristiwa tuh. Peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi ada kisah. Nih maaf, Langsung kisah. ada kisah ya, dari Abu Sa'id Al-Khadri Al-Khadrawiyun ya. Judulnya Min Adabit Ta'afuf ya. Tentang adab untuk menahan dari meminta-minta. Jadi Abu Sa'id Al-Khadrawi ini suatu hari, suatu pagi beliau terjaga, nggak bisa tidur bang. Oke. Kenapa nggak bisa tidur? Rumahnya nggak ada makanan. Laisa ta'am fi baitihi. Tidak ada makanan di rumahnya. Oke. Nggak ada makanan sama sekali di rumahnya, dan ketika dia terjaga, dia sampai-sampai membalutkan batu di atas perutnya. Oke. Yang Bang Berry bilang kemarin bahwa ada satu sunnah Nabi yang jarang sekali kita pakai hari ini, dan bahkan tidak pernah, walaupun kita nggak tahu di pelosok-pelosok sana ya, atau di Maksudnya kita ini. ya kita ini namun Kita bukan. ya, karena memang ya sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, ya kan, artinya banyak dilakukan oleh orang terdahulu namun jarang sekali dilakukan oleh orang terus. Kita kayak saya pribadi tidak pernah sampai-sampai mengikat batu dibalut di atas perut. Tapi Karena saya tadi ini kisah ini. Nah kemudian istrinya mengatakan, bang, bahasa gitulah ya, bahasa suami istri, bang, cobalah abang tuh pergi ke Nabi, tanyakan kepada Nabi, mintakan kepada Nabi, mungkin kita bisa dapat sesuatu, entah gandum kah, kurma kah. karena beras kelaparan kah. tadi ini. Kelaparan tadi. Oke. Digesek sama suaminya, sama istrinya. Ini orang tinggal hidup di daerahnya Nabi berarti ya? Ya, sahabat Nabi, Sahabat Abu Nabi. Sa'id Al-Khadrawi namanya. Abu Sa'id Abu Al-Khadri. Sa'id Al-Khadrawi. Jadi beliau sahabat Nabi, kemudian disenggol sama istrinya. Bang, pergilah pada Nabi. Karena Nabi itu setiap ada orang meminta pasti dikasih. Ya. Setiap ada orang meminta pasti dikasih. Sampai diulang 2 kali dalam kisah itu. Setiap
ada orang yang meminta, fulan yang meminta kepada Nabi pasti dikasih. Siapa yang datang kepada Nabi minta sesuatu, apalagi itu soal makanan ya, apalagi itu soal kebutuhan, pasti dikasih. Pernah baju pun Nabi itu baru dikasih sama raja tuh, baju bagus warna merah tuh. Sahabat cuma nanya, ya Allah Nabi kerennya baju itu. Langsung pulang buka. Masya Allah. Langsung. Langsung. Nabi itu kayak gitu. Mental memberinya Keren handphone Bang Beri gitu. Oh. berkelimpahan. Bisa gitu. Kan bukan Nabi. Kan bukan. Enggak, bahasanya kita contohnya nabinya. Kita contoh sahabat yang itu aja. Ya. Oke. Karena beliau ini kadang tawaduk Bang ya, di depan kamera enggak, tapi nanti di belakang layar dia. Enggak. Kemudian Ah, ya, kemudian beliau mendatangi Nabi. Di sini faedahnya. Ketika beliau mendatangi Nabi, ya, rupanya pas-pasan kan, walaupun tidak ada yang kebetulan ya di muka bumi. Di situlah faedah Rabbana tiba-tiba pas beliau datang kepada Nabi, Nabi lagi khotib, lagi ceramah. Ah. Nabi lagi ceramah, dan ceramahnya tentang apa? Man istaghna man ista'affa yu'affahullahu. Siapa yang menahan dirinya untuk tidak meminta-minta, Oke. maka Allah akan memelihara dirinya. Man istaghna yughnihullahu. Siapa yang merasa cukup akan dirinya, maka Allah akan kayakan dia. Siapa yang menahan diri dari minta-minta, maka Allah akan pelihara. akan melihara. Akan pelihara. Siapa yang Dan ini merasa hadis- cukup hadis dirinya, Nabi, ya. maka Allah akan Allah mengkayakan. Kayakan.